Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar cerita rakyat tentang buaya atau hewan lain yang dianggap punya kekuatan magis, magic? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Sir. Kalau di daerah saya ada cerita buaya putih juga. Katanya penunggu sungai. Ih, iya kebetulan banget hari ini kita akan nonton nanti ada di slide berapa itu ada film atau animasi legenda serupa dari Sungai Bekasi itu. Saya dari Bekasi lihat nih background saya Bekasi itu. Nah, judulnya The Legend of the White Crocodile. Oke, sambil nanti kita putar, kita akan putar video ya. Kita akan belajar struktur naratif teks, kosakatanya sekaligus pesan moralnya. Oke, are you ready guys? Ready, Sur. Ready, Oke, Sir. oke. Menurut kalian kira-kira kenapa sih kita eh, naratif teks ini penting untuk dipelajari? Atau misalnya kenapa sih penting kita belajar tentang cerita rakyat dalam bahasa Inggris? Supaya kita bisa cerita budaya kita ke orang asing, Sir. Jadi kita tuh bisa nyeritain cerita itu pakai bahasa Inggris yang benar. Betul sekali. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menguasai empat hal. Yang pertama, mengenali struktur cerita, terus memahami detail cerita, mengenali ciri kebahasan, dan yang paling penting, kalian bisa nyimpulin pesan moralnya dengan kalimat kalian sendiri. Nah, eh, ada yang mau ditambahin target belajarnya? Saya mau ulang videonya pakai bahasa Inggris, Pak. Nah, bagus juga itu Mutia. Itu juga nanti akan kita latih ya di akhir pembelajaran kita nanti. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita nanti memutar videonya, kita tonton, kita pemanasan dulu. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mendengar legenda tentang hewan di daerah kalian sendiri? Pernah, Sir. Cerita buaya ajaib dari kampung saya. Oh, kamu dari Bekasi juga ya? Oke, menarik. Oke, pertanyaan kedua, menurut kalian apa yang akan terjadi kalau misalnya seseorang memelihara hewan liar secara diam-diam? Mungkin bisa berbahaya, Sir, atau malah ketahuan dan dimarahin sama warga. Iyalah, bener banget. Apalagi kalau misalnya melihara singa dicap, bentar, kan aneh gitu ya. Terus itu juga sangat-sangat relevan dengan cerita kita nanti atau materi pada hari ini. Eh, Pertanyaan terakhir, biasanya bagian mana dari sebuah cerita yang menunjukkan masalahnya mulai muncul? Bagian tengah cerita, Sir, biasanya setelah pengenalan tokohnya. Iya, good. Itu namanya complication. Kan kita bahas lebih lanjut nanti. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, what is a narrative text? Jadi narrative text itu adalah menceritakan rangkaian peristiwa imajinatif atau cerita rakyat. Nah, tujuannya untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan moral. Terus strukturnya ada empat. Pertama, ya struktur ada empat. Terus coba menurut kalian bagian mana yang biasanya jadi pembuka cerita yang mengenalin tokoh dan latar? Ada yang tahu? Orientation, Sir. Iya, betul. Terus bagian yang munculin masalah atau konflik disebut Complication, Sir. Berikutnya, benar. Terus kalau bagian penyelesaian masalahnya, resolution, Sir. ih, bagus banget. Terus terakhir bagian penutup yang biasanya berisi pesan moral disebut apa? Koda, Sir.
Nice banget. Kalian udah hafal keempat strukturnya. Nah, nanti kita akan cari keempat bagian tadi di video yang nanti akan kita putar ya. Oke, next slide. Ciri kebahasaan language feature. Nah, selain struktur, narrative text juga punya ciri kebahasaan khusus. Coba nih, kalimat the boy live. Ya, kalimat coba kalian apa namanya? Simak dulu ya. The boy live in a small village. Itu menggunakan tense apa? Simple past tense, sir, karena ada kata live. Iya, betul. Nah, sekarang siapa yang bisa sebutkan satu action verb yang mungkin muncul dalam cerita tentang memancing dan sungai lah. Fisher artinya memancing Artinya atau memancing. guard artinya menjaga. Bener. Fish, mancing ikan ya. Karena berkaitan. Fish, ikan berarti lagi mancing. Terus guard, lagi ngejaga, menjaga gitu. Oke, terakhir kata penghubung waktu seperti long ago atau that night. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan urutan waktu kejadian dalam cerita, sir. Nah, tepat sekali. Oke, coba nanti kalian tandai kata-kata yang tadi saat video diputer ya. Nanti nih, kita akan puter videonya. BTW ini audionya error kalau dari PPT nggak bisa. Jadi nanti saya manual aja, saya ucap. Karena ini listening ya, kalian ngedengerin aja saya ngomong. Terus nanti saya harap kalian bisa memahami apa isi dari video ini. Kita mulai videonya. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan kan? Kelihatan, Kelihatan, sir. Sar. Oke. Legend of the White Crocodile. Ini cerita rakyat dari Bekasi, guys. Oke, di bagian orientasi, long ago in a small village beside a great river, there lived a boy named Sangkuru who loved to fish each morning before the sun rose high. Bagian complication. One down, he caught a strange white baby crocodile. Teaching it, he raised it in secret, feeding it fish, singing to it each night, and it grew and grew. Jadi dia ngasih makan, terus si buaya makin gede nih. Tuh, ini ceritanya buaya tuh, kayak pengbaris. Oke, complication. The villager grew afraid and made him let it go. Heartbroken, Sanguru obeyed. Then a terrible drought came. The river shrank and the corpse began to die. Sungainya jadi kering. Gara-gara apa namanya ditelantarin kali ya. Nah, the resolution. The night the white crocodile came to him in a dream, kata si Boya, I will guard this river forever and bring fish and clear water to all who respect nature. By down the river run full again. Koda. And so the villagers say the white crocodile guards the river still. Jadi apa namanya moralnya kindness to every living thing is always reward, while cruelty and greed bring their own price. Nah, udah selesai. Inilah cerita sedikit animasi tentang legenda apa nih White Crocodile. Di belakang rumah saya ada tuh comberan, tapi dia mau warna putih ikan. Legenda ikan putih. Oke, lanjut ke next slide. Kita tadi udah tonton videonya.
Sekarang mari kita lihat tabel struktur cerita bersama-sama untuk bagian orientasi, siapa tokohnya dan di mana serta kapan cerita tadi terjadi. Kan kalian tadi udah nyimak nih. Coba dijawab pertanyaan saya. Saya mau jawab, Sir. Mm-mm. Tokonya Sangkuru, tinggalnya di sebuah desa di tepi sungai. Dan dia tuh suka mancing tiap pagi, Sir. Nah, iya bener. Nama tokohnya tadi Sangkuru. Terus kejadiannya di desa di tepi sungai. Terus dia suka mancing tiap pagi. Emang udah living together. Financial freedom mancing terus. Oke, terus untuk complication masalah apa yang muncul di video tadi? Dia memelihara bayi buaya putih diam-diam. Terus warga desa jadi takut dan memaksanya lepas buaya itu. Terus desanya kena kekeringan desa. Nah, bagus sekali. Nah, terus untuk resolution, bagaimana masalahnya tadi tuh diselesain di dalam cerita? Buaya putihnya janji lewat mimpi buat jaga sungai selamanya. Terus sungainya jadi penuh lagi, Sir. Betul. Terus untuk Koda, apa pesan moralnya? Kebaikan akan dibalas, tapi keserakahan bakal bawa akibatnya sendiri, Sir. Nah, good. Kalian udah paham keseluruhan struktur ceritanya dengan sangat baik. Tadi itu cuman cerita rakyat ya, legenda. Kalau misalnya beneran ada, itu enak banget. Kayak legenda apa lagi tuh? Ikan mas yang ngasih duit banyak, kalau nggak yang jin digesek-gesek tuh ngasih kita tiga permintaan. Itu semua cerita rakyat di negara masing-masing kali. Oke, lanjut ke next selanjutnya slide. Nah, di sini ada comprehension question. Nah, sekarang giliran kalian jawab beberapa pertanyaan pemahaman. Nah, pertama, wait. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Oh, ini udah ya tadi ya. Dan kebiasaannya setiap pagi. Jadi nggak apa. Ini sebagai apa namanya? Mengingat kembali. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi dan apa kebiasaannya setiap pagi? Nama tokohnya Sang Guru, Sir. Kebiasaannya tiap pagi itu mancing sebelum matahari itu tinggi. Bener namanya Sangkuru. Kayaknya dikurus jadi panggilnya Sangkuru. Terus kebiasaannya mancing tiap pagi. Orang guru doyan mancing. Oke, betul. Terus apa yang ditemukan Sangkuru pada subuh-subuh tuh pas subuh dia mancing-mancing sampai subuh. Dan apa yang ia lakukan dengan penemuannya itu? Dia, Eh, dia, dia nemuin bayi buaya putih yang aneh, Sir. Terus dia melihara diam-diam. Nah, iya tepat. Dia lagi mancing, terus tiba-tiba dia nemu bayi buaya putih yang aneh. Sebenarnya ceritanya yang aneh ya. Terus dia melihara itu apa buaya secara diam-diam. Nah, terus mengapa penduduk desa maksa si Sangkuru buat ngelepasin buayanya? karena buayanya sudah besar dan warganya jadi takut, Sir. Nah, iya, saya juga takut kalau samping rumah saya tetangga saya melihara buaya udah gede. Kalau kucing kali saya mah berani, lucu gitu. Nah, terus apa yang terjadi pada desa setelah buaya itu dilepasin? Desanya jadi kena kekeringan hebat, Sir. Soalnya sungainya menyusut dan tanamannya mati. Mm-mm. Jadi ini mungkin di ceritanya buaya ini dia apa namanya kalau istilah kata tuh buaya yang keramat, buaya keramat. Jadi kalau dia apa-apain bakal menyebabkan bencana alam. Sekali lagi ini cuman cerita rakyat, jadi ini mitos ya. Terus janji apa yang diberikan buaya putih dalam mimpinya si Sangkuru? Eh, Em, Ayo satu-satu jangan rebutan, jangan rebutin saya. Ayo satu-satu. Tasya, Tasya, ayo.
Siapa ayo yang sanggup? Ketawa mulu. Mutia deh, Mutia boleh. Gitu. Hmm, dia janji akan menjaga sungai selamanya dan memberikan ikan serta air bersih untuk menghormati alam semesta. Nah, benar Mutia. Yang terakhir ya, last question. Apa pesan moral yang disampaikan di akhir cerita? Yang tadi tuh. Eh, Kebaikan pada makhluk hidup akan selalu dibalas, sedangkan kekejaman dan keserakahan akan membawa akibatnya sendiri. Iya, bener banget. Oke, terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Post viewing. Sini ada peta cerita The Legend of the White Crocodile. Nah, sekarang coba kalian ceritain ulang seluruh cerita yang tadi secara runtut ya, mulai dari orientasi sampai akhir. Nah, siapa yang mau coba? Ganti-gantian nanti. Ya udah saya, Sir. Hmm. Dulu ada anak bernama Sangkuru yang tinggal di desa dekat sungai dan suka memancing tiap pagi. Nah, terus lanjutin ke complication. Siapa yang masih ingat tadi? Saya Kak. Boleh. Terus dia nemu bayi buaya putih. Dia pelihara diam-diam sampai besar. Lalu warga jadi takut dan nyuruhnya lepas buaya itu. Habis itu desanya kekeringan. Bagus. Terus lanjut ke resolution. Siapa? Resolution. Malam-malam buayanya datang ke mimpi Nah, sang guru. Dia ngapain? Iya. jadi malam-malam itu buaya putih itu muncul di mimpinya sang guru. Nah, dia itu janji menjaga sungai selamanya buat yang menghormati alam, terus sungainya penuh lagi keesokan harinya. Aduh, 9 menit. Oke. Dan terakhir, kodanya ayo apa? Pesan moral. Cepat, cepat. 9 menit. Kodanya sampai sekarang warga percaya buaya putih itu masih menjaga sungai sebagai tanda kalau kebaikan selalu dibalas dan keserakahan bawa akibat sendiri. Nah, bagus banget. Kalian udah bisa, maksudnya kalian udah paham dari cerita yang tadi, itu ringkasan yang menurut saya lengkap dan runtut ya. Bagus, guys. Kita lanjut ke pesan moral. Hmm. Moral value. Nah, pesan moral cerita ini adalah kindness to every living thing is always reward, while cruelty and greed bring their own price. Menurut kalian kenapa sang guru milih memelihara buaya itu meskipun berbahaya? Kenapa sih? Mungkin karena dia kasihan, Pak. Buayanya masih kecil dan sendirian. Saya juga kalau lihat buaya nggak kasihan, takut saya mah. Kalau saya buang. Kalau saya. Nah, terus apa hubungannya antara sikap manusia terhadap alam dengan apa yang mereka terima kembali menurut cerita tadi? Kalau kita baik sama alam dan hewan, kita bakal dapat kebaikan juga, Pak. Tapi kalau kita jahat atau serakah, akibatnya juga akan kembali ke kita. Bener banget Mutia. Terus kalian setuju dengan apakah kalian setuju dengan pesan moral yang tadi? Coba beri contoh dari kehidupan nyata. Setuju, Setuju, Sar. Bu. Bener. Oke, setuju ya. Setuju. Setuju, setuju, setuju. Oke. Contohnya, contohnya itu ada orang yang buang sampah sembarangan ke sungai, terus dia akhirnya kena banjir. Oke, contohnya sangat-sangat relevan ya di kehidupan nyata ya. Kayak daerah Bekasi emang nih kayaknya beneran bukan cerita moral ini, Bapak bukan cerita fiktif, cerita beneran. Soal Bekasi kan tempatnya banjir gara-gara orang buang sampah sembarangan. Oke, langsung kita skip ke ini ya, penutup aja karena waktunya sudah dikit lagi. Sebagai penutup, coba sebutin satu hal baru yang kalian pelajari hari ini. Apa aja? Kalian udah pelajari apa kira-kira hari ini? Feedback. Asik feedback. Ayo langsung ke ini ya, slide terakhir ya, refleksi. Saya, Sebutin hal Sir. baru. Iya, boleh, Marsa.
Saya jadi tahu struktur naratif teks itu ada orientation, complication, resolution, dan coda. Nah, bagus. Kamu udah apa? Udah ngerti ya. Terus kira-kira ada kesulitan nggak yang masih kamu rasain, Sama Marsa? Masih agak susah bedain complication sama resolution, sir. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti kamu bisa belajar lagi ya. Nah, terakhir coba sebutin satu nilai moral yang bisa kalian terapin pada kehidupan sehari-hari nanti kalian. Harus baik sama hewan dan lingkungan, Sir, biar hasilnya juga baik untuk kita. Nah, bagus. Kamu pet lovers kayak sama Go Vegan ya. Mencintai hewan terus sama lingkungan. Kayak Go Vegan. Terus, oke, nanti saya akan kasih PR atau tugas mandiri. Nanti kalian silakan tulis naratif teks singkat tentang legenda dari daerah kalian sendiri itu. Misalnya dari mana? Tasya dari Bagogok. Di sana apa cerita legendanya? Terus Putri Bintang, Cikarang, apa legendanya pabrik berjalan gitu. Terus ya pokoknya nanti tugasnya dikumpulin minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you guys. Thank you.